Ada orang yang melayani Tuhan karena Tuhan sudah atur dari sebelum dunia dijadikan. Iya benar. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu Alexa nanti dia akan hidup dengan papa dan omanya dan adik-adiknya. Dan dia akan melayani Tuhan di sini. Kapan Tuhan atur itu? Bahkan Tuhan atur sebelum dunia dijadikan. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Maka ketika dia menyanyi sini, saya duduk dari belakang dan saya lihat Tuhan mengatur semuanya. Tidak ada satupun yang di luar kontrol Tuhan. Kita sudah renungkan itu sejak bulan Januari kan. Tidak ada satupun. Jadi tolong ingat terus ini sepanjang hidup saudara bahkan. Tuhan mengatur semuanya. Keselamatan pun diatur oleh Tuhan. Pemeliharaan diatur oleh Tuhan. Bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 di sini dibilang begini. 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kapan? Sampai kita memperoleh berapa banyak? Memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan untuk penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaannya. Ya. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah bicara minggu lalu, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Allah menentukan dari awal di dalam Kristus. Bahkan sebelum lahir, itu yang ayat minggu lalu, Mazmur 139. Masih bakal anak Tuhan sudah tahu. Siapa yang ada di sini saat ini. Bahkan Tuhan tahu siapa yang akan ke neraka. Tuhan tahu. Allah dari awal sebelum dunia dijadikan dalam kekekalan mengatur semuanya. Kalau kita kan cuma ngatur apa yang kita tahu di depan. Allah mengatur semuanya. Bahkan saya sudah bilang, rambut di kepala itu yang kita katakan di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Apalagi yang Tuhan bilang. Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Allah mengatur semuanya. Dan Allah tahu di sini sekarang. Allah tahu anak-anak kita di sekolah minggu di luar situ. Siapa yang akan melayani Tuhan? Siapa yang akan melayani Tuhan? Dan saudara tahu, yang akan melayani Tuhan itu adalah mereka yang memiliki Allah dalam hidupnya. Jadi, jika ada anak atau cucu kita tidak arahkan untuk memuliakan Tuhan, apalagi melayani Tuhan, saudara sedang menantang Allah. Karena Tuhan tahu anak-anak kita di luar itu. Sekarang, Tuhan tahu siapa di antara mereka, bahkan Tuhan tentukan siapa di antara mereka yang nanti akan melayani Tuhan. Ya, sama seperti sekarang, saudara sedang ditentukan, kita semua sedang ditentukan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kenapa? Di bagian yang sudah kita renungkan Efesus pasal 1, Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tidak ada kotor sama sekali di hadapan Tuhan. Iya kan? Allah membuat kita tidak ada cacat sedikit pun di hadapan Tuhan. Bersih sama sekali. Diampuni semua dosa. Itu yang dimaksud dengan kudus dan tak bercacat di hadapan. Lalu, kalau Allah memilih kita di dalam Kristus, memilih kita di dalam Kristus menjadi tak bercacat, karena cuma Kristus yang tak bercacat. Jadi yang menjadi tak bercacat itu bukan kita saja, tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Yang Allah lihat adalah kita di dalam Kristus. Kristus yang tak bercacat dan kita di dalam Kristus menjadi tak bercacat, menjadi kudus di hadapan Allah Bapa. Kristus, kita di dalam Kristus, Allah Bapa melihat kita kudus, menjadikan kita kudus. Bukan hanya itu, Allah memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kita
sebagai meterai. Itu yang saya bilang waktu lalu, itu pekerjaan Allah Tritunggal dalam hubungan dengan keselamatan. Bapa memilih sebelum dia dijadikan, Yesus mati di kayu salib mengampuni segala dosa, dan Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan tidak bercacat di hadapannya. Kudus di hadapannya. Karena Bapa melihat kita kudus di dalam Kristus dan ada Roh Kudus di dalam kita. Sehingga kita tak bercacat. Saudara punya barang apa yang menurut saudara paling saudara banggakan? Ada kan ya? Apa? Kalau suami, istri suami kan gitu ya, anak-anak, cucu, itu kan yang dibanggakan kan? Mau bikin mereka rusak nggak? Tidak mungkin. Ya. Mau nggak mereka rusak? Nggak mungkin. Mau nggak mereka kotor? Tidak mungkin. Ya. Lalu kalau saudara punya sesuatu yang mahal, yang saudara beli dengan susah payah, menjadi milik saudara, saudara akan pakai buat apa? Apa saudara akan taruh di lumpur? Ibu Yosi itu diberi, ada orang kasih pakaian ke dia. Sebenarnya sih saya nggak mau cerita, makanya saya nggak cerita ini, saya cuma bilang. Jadi Ibu Yosi itu dikasih pakaian, lalu dia pakai. Saya lihat, saya belum pernah lihat Ibu Yosi pakai baju mahal seperti itu. Terus terang, ya mahalnya kami ya, tapi itu bajunya kayak mahal banget kayaknya. Sampai kalau pegang sampai gemetar saya. Saya lihat, wah mahal ini. Lalu dia pakai, terus dia bilang gini, ini pakai kemana ya? Ah, bingung kan mau pakai kemana? Kalau ada barang bagus, mahal, dikasih orang apalagi, mau pakai kemana dia bingung. Saya bilang, udah kamu kalau mau ke pasar pakai aja. Nggak cocok. Ya udah kalau kita mau jalan-jalan ke mana, mau berkunjung, kamu pakai aja baju itu. Nggak cocok. Jadi kamu mau pakai kemana? Ini kayaknya mesti di pesta di hotel berbintang 5. Nah loh, karena barang bagus. Ya kan? Saya bilang kapan lagi kita pesta di bintang 5? Bintang 7 aja kita pusing, boleh bintang 5 kan? Dia bilang, ini kalau barang seperti ini, bagusnya memang mesti dipakai di tempat yang cocok. Benar gitu? Kalau saya bilang, kalau begitu, kamu kasih aja ke tukang sampah. Kan nggak bisa dipakai kan? Nggak ada bintang 5 mau menikah, atau ada yang mau menikah di bintang 5. Kita belum sampai di bintang aja udah rame kan? Mau gimana? Ada? Nggak ada. Ya udah BOC kamu kasih. Nggak boleh, jangan. Terus kamu mau kasih ke siapa? Saudara lihat, kalau ada sesuatu yang baik, kita mau pakai kemana? Mesti dipakai tempat yang cocok ya. Kalau Tuhan menguduskan kita, tak bercacat di hadapannya, Tuhan mau taruh di mana kita? Hah? Tuhan mau taruh di mana kalau dia beri sesuatu yang indah bagi saudara? Menurut saudara Tuhan mau taruh di mana? Pernah baca nggak di Alkitab bilang begini? Nanti saudara cari di Timotius. Saya nggak mau bilang ayat, saudara cari sendiri. Perabot yang mulia ditempatkan di tempat yang mulia. Iya. Kalau anak Tuhan diberi Roh Kudus dalam hidupnya, dikuduskan, dan tak bercacat, kira-kira Tuhan mau pakai nggak dia? Tuhan mau pakai nggak dia untuk kemuliaan Tuhan? Pakai. Saya baru bilang tadi. Kalau Tuhan tahu anak-anak sekolah minggu di depan situ, mereka ada berapa ratus orang gitu. Ya kan? Yang lain belum masuk. Masih di luar. Tuhan tahu nggak di antara mereka akan melayani Tuhan? Mereka akan dipakai untuk melayani Tuhan. Ada. Jadi, kalau ada orang tuanya tidak mengarahkan dia melayani Tuhan, saudara sedang merusak apa yang Tuhan berikan pada saudara. Benar? Kalau ada pemuda di sini sekarang, sudah diselamatkan Tuhan, sudah dibuat tidak bercacat, mulia, bahkan dari dunia, sebelum dunia dijadikan, lalu dia tidak menyerahkan dirinya melayani Tuhan, Tuhan apain dia? Tuhan buang? Enggak. Karena kan di tangan Tuhan kan? Tapi tahu nggak orang yang seperti itu orang apa namanya? Tidak tahu diri. Benar? Ada nggak pemuda di sini yang nggak mau melayani Tuhan? Kalau ada kaum pria, bapak-bapak,
supaya lengkap ini. Dari sekolah minggu, mudah, nah sekarang kaum pria. Nanti berikut ibu-ibu. Baru lansia. Apalagi penatua. Sebelum penatua diyakin dulu. Yakin dulu. Baru penatua. Iya kan? Saya mau bilang Cem, coba tanya ke diaken sama penatua itu, mau melayani enggak? Kasih 100.000 Cem. Ya kan? Apalagi pendetanya. Ya kan? Apalagi pendetanya. Karena sudah dikuduskan, dijadikan layak di hadapan Tuhan, lalu dia tidak menggunakan hidupnya melayani Tuhan. Apa gunanya ada Roh Kudus dalam hidupnya? Apa gunanya? Saudara pernah sadar ini enggak? Saya baru sadar loh. Ya kan? Dikuduskan supaya kita memperoleh seluruhnya. Ini belum sampai di seluruhnya, masih panjang banget di khotbah ini. Ini seluruhnya nanti minggu depan. 2 minggu depan, 3 minggu depan nanti. Sekarang tentang ini dulu. Ketika dimeteraikan dengan Roh Kudus, menjadi milik Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan, saya sudah bilang waktu lalu, ada dibilang begini, ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, orang yang punya Roh Kudus itu dikuduskan Allah dan akan dipakai Allah untuk maksud-maksud yang mulia. Benar? Saya bilang kepada ibu-ibu, paksakan diri untuk selalu melayani Tuhan. Paksakan diri. Liturgos tadi saudara lihat. Ini sudah pasti dia cari obat. Tadi malam ada ibadah pemuda, tiba-tiba dia hilang. Padahal sudah penutupan. Dia kan liturgos juga tadi malam. Tapi dia nggak ada. Nggak tahu dia beli obat karena dia lagi sakit gigi. Saya baru mengerti itu lagu. Mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Nah, saya sampai sekarang belum pernah rasa sakit gigi, saudara. Saya belum pernah rasa sakit gigi. Sakit hati, banyak. Sakit gigi belum. Dia berdiri di situ sampai menyanyi, ayo kita, saya tahu dia lagi sakit. Tapi dia mengerti waktu saya bilang kemarin. Paksakan diri untuk melayani Tuhan. Kenapa? Tadi dibaca sama Ibu Shirley, Mazmur 1. Ya kan? Mazmur Wiyanto sebenarnya. Tapi kalau Mazmur Wiyanto nggak ada di Alkitab. Cuma sampai di Mazmur 1. Saudara lihat di Mazmur 1 ada 2 jenis orang. Ada 2 jenis manusia. Manusia yang pertama itu dia bilang apa? Orang fasik dan orang percaya ya. Saudara perhatikan orang fasik di situ. Jadi saya akan lihat saudara di sini. Saya lihat setiap saat. Tapi saya bilang dalam hati, saya nggak mau bilang ke saudara. Apa penilaian saya? Tapi apa yang Alkitab bilang? Coba saudara lihat tuh Mazmur 1 tadi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya kan? Tapi orang yang kesukaannya firman Tuhan, benar gitu. Orang yang punya, yang apa? Yang orang benar itu apa dia? Yang dia mau apa? 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan itu orang-orang yang baik itu kita. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jauh jalan orang berdosa ke sana, dia ke sana. Oke. Terus tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.